Kalau ODGJ kan pola pikir dan perbuatan itu berbeda. Jadi bisa dia merasakan senang, tapi pikirannya juga dianggap sebagai teman atau dianggap sebagai makhluk lain. Lalu perbuatannya dia melakukan pembunuhan karena dianggap itu adalah kambing. Dan apa yang terjadi terbanyak sekali dipengaruhi oleh halusinasi yang ada. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa dia sebagai teman sehingga tidak akan membunuh. Teman bisa saja membunuh karena dia tidak menganggap itu sebagai teman dalam hal pembunuhan. Jadi memang pola pikirnya itu berbeda. Bu, tapi kalau untuk gangguan mental organik itu kan seperti apa, dan soalnya salah satunya kan ada yang berpenampilan maaf kumal, tapi yang satunya lagi yang membunuh malah rapi, Bu. Ya, jadi kita tidak bisa melihat dari penampilan juga. Jadi ODGJ seiring, jadi selaraslah ketiga-tiganya. Tapi pada ODGJ di situ terjadi suatu keanehan bahwa perbuatan, perasaan dan perbuatan, perasaan dan pikiran bisa berbeda. Informasi beredar juga saat ODGJ memutilasi, yang pertama kali melihat ini anak-anak, Bu. Dampak buruknya untuk anak ini seperti apa sih, Bu? Kalau anak-anak melihat, jelas sekarang itu terlalu banyak sudah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang diketahui oleh anak. Jangankan anak, yang dewasa saja kita sekarang dibandingkan dengan dulu, perasaannya jika melihat atau mendengar adanya pembunuhan itu sudah berbeda. Kalau dulu kita anggap, wah keterlaluan sekali ya, kenapa kok ada pembunuhan? Tapi kok sekarang, ada pembunuhan, kenapa ya? Jadi cara berpikirnya itu sudah akan berbeda. Demikian juga pada anak akan terpengaruh. Ada membawa rasa trauma untuk anak ini sendiri ke depannya. Dia bisa membawa trauma kalau dia melihat, ini banyak darahnya dan takut. Jadi itu membawa suatu trauma tersendiri. Tapi akhirnya menjadi suatu kebiasaan, sama seperti memotong kambing. Pada saat awalnya orang akan takut, tapi setelah itu biasa saja lah. Bu, tapi dampak untuk anak itu selain kayak punya rasa trauma, kemungkinan bisa nggak sih Bu jadi setelah dia melihat kejadian itu cenderung kayak menjadi psikopat di kemudian hari, itu seperti apa gitu, Bu? Jika dia mempunyai bakat, jika seorang anak mempunyai bakat untuk menjadi psikopat, kemudian dilihat di mana cukup sering terjadi perbuatan pembunuhan, lalu juga hukum tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka sangat mudah bagi dirinya untuk nantinya juga melakukan pembunuhan. Bu, dalam kasus ini sendiri si pelaku tersebut kan sudah diamankan. Sebaiknya itu memang dia dimasukin kayak ke RSJ sendiri, dikurung, atau memang tetap membutuhkan pengobatan seperti obat-obatan yang harus dikonsumsi? Jadi pertama, dia jelas harus dikurung dulu, biasanya diikat, lalu kemudian disuntik. Setelah disuntik, keadaannya mulai tenang, dan dalam keadaan tenang itu dilakukan pengobatan dan diberikan obat secara teratur sesuai dengan penyakit mereka, dan juga diberikan pengarahan-pengarahan. Tapi kalau sudah ODGJ yang parah, biasanya lebih cenderung pemberian obat. Pihak kepolisian juga kan kesulitan untuk berkomunikasi dengan ODGJ ini. Nah, akhirnya membawa ke psikiater. Biasanya apa yang dilakukan sih Bu oleh psikiater ini untuk berkomunikasi? Jelas kalau sudah ODGJ, apalagi yang berat, itu komunikasinya sulit. Jadi polisi juga akan mengalami kesulitan. Jangankan polisi, terkadang kalau parah, seorang psikiater pun akan mengalami kesulitan. Tapi dengan diberikan pengobatan, lalu disesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan, maka bertahap pemikirannya itu akan kembali. Jadi
mungkin tidak kembali normal betul-betul, tapi tidak separah seperti sebelumnya. Berarti itu dong Bu, maksudnya tetap harus melalui pengobatan dosis-dosis itu dulu, baru kita ke psikiater itu Bu. Eh, Untuk psikiaternya memberikan obat, karena dosisnya akan disesuaikan. Orangnya parahnya begini, terus ketahanannya terhadap obatnya bagaimana, rentannya bagaimana, semua itu disesuaikan. Lalu besoknya apakah dinaikkan dosisnya, dinaikkan berapa, semua itu disesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau untuk halusinasi sendiri biasanya itu hanya terjadi untuk orang-orang yang ODGJ saja, atau kita yang normal sesekali bisa mengalami seperti itu atau seperti itu? Sebetulnya halusinasi untuk sakit jiwa itu pada ODGJ, tapi pada orang normal bisa terjadi, misalnya panas tinggi, maka dia juga bisa membayangkan hal-hal yang aneh, terutama pada anak kecil. Terkadang terjadi dia melihat bayangan apa yang sebetulnya tidak ada. Lalu terjadi lagi pada orang yang menganggap dinilai sebagai orang pintar, mereka kan juga suka melihat. Jadi ada beberapa kelompok yang bisa terjadi halusinasi. Lalu juga bisa karena kita menggunakan zat-zat tertentu, bisa juga misalnya kita pakai dari tanaman yang jumlah cukup besar, itu juga bisa terjadi. Kita pakai narkoba juga bisa terjadi. Untuk pengobatannya sendiri Bu, untuk orang yang kena kayak halusinasi itu kan biasanya terjadi sesaat saja ya Bu. Biasanya ada nggak sih Bu terapi atau pengobatan? Kita sesuaikan penyebabnya apa. Apakah panas tinggi? Kalau panas tinggi, maka kita atasi panasnya. Kalau terpaksa, kita berikan dosis yang sangat rendah untuk mengurangi halusinasinya. Tapi kalau pada orang sakit